lihat. Biar saya buka dulu ya Pak Salih. Ya, silakan. Izin. Baik, selamat pagi. Yang terhormat Bapak Salih Mangara Sitompul dan seluruh rekan-rekan peserta PKPA UWKS Angkatan 14. Pagi hari ini kita akan mulai kembali sesi pendidikan kita. Untuk materi pagi ini akan dibawakan oleh Bapak Salih Mangara Sitompul. Beliau merupakan Wakil Ketua Umum Bidang PKPA dan Sertifikasi Advokat di DPN Pradi. Jadi materi kali ini adalah fungsi dan peran organisasi advokat yang sangat penting nanti juga akan keluar sebagai materi dalam ujian profesi advokat. Semoga pagi ini bisa lancar kita menerima materi dari Pak Salih. Untuk itu kesempatan ini saya berikan kepada Bapak Salih Mangara Sitompul. Silakan Bapak. Untuk peserta mungkin bisa di videonya semuanya di on-kan ya. Kita mulai ya, Ibu, Bapak sekalian yang Silakan Pak. saya hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya untuk Ibu dan Bapak sekalian yang ada di ruangan Zoom meeting ya pada pagi hari ini. Nah, saya diberikan kesempatan untuk memberikan materi dalam hitungan 2 jam ke depan. Ya, mudah-mudahan bisa saya rampungkan ya semuanya secara sempurna ya, karena posisi materi fungsi dan peran organisasi advokat di dalam pendidikan khusus profesi advokat ini adalah materi yang sifatnya khusus. Ya, seperti pendidikan calon hakim, calon jaksa, dan calon polisi. Nah, di dalam pendidikan tersebut itu ada juga materi khusus ya, yang disampaikan oleh institusi yang mendidik mereka. Nah, pagi hari ini ya, Ibu dan Bapak sekalian hadir di dalam ruangan ini. Ya, kami mengasumsikan walaupun kita berada dalam satu jarak yang jauh, ya, namun posisi kita ini tetap kita berada dalam satu ruangan kelas. Ya. Oleh karena itu ketertiban, kedisiplinan Ibu dan Bapak ketika mengikuti pendidikan profesi advokat ini tetap harus dijaga. Ya. Nggak ada yang boleh pakai kaos, ya. Kaos ini oblong ya, dan juga tidak boleh keluar masuk di dalam ruangan ini seenak Ibu dan Bapak sekalian. Karena ini kita dalam satu ruangan kelas ini, walaupun kita berada dalam satu jarak yang sangat berjauhan. Nah, yang tidak ada di dalam ruangan kamera, maka kami menganggap Ibu dan Bapak tidak menghadiri, ya, tidak menghadiri pendidikan khusus profesi advokat ini. Karena kewajiban Ibu dan Bapak mengikuti pendidikan ini tidak boleh kurang dari 80%. Ya, kehadiran tatap muka ya, itu tidak boleh kurang dari 80% dan harus on kamera. Nah, mikrofonnya mohon dimatikan ya, bagi yang belum mematikan supaya tidak menimbulkan kegangguan yang sifatnya mengganggu di dalam pelaksanaan pendidikan khusus profesi advokat pada pagi hari ini. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, pendidikan khusus profesi advokat pada hari ini, ya ini pertama kali dilaksanakan tahun 2006. Ya, jadi pendidikan khusus profesi advokat pada hari ini itu kali pertama ya, atau pertama kali itu dilaksanakan itu tahun 2006. Nah, sekarang sudah memasuki tahun 2022. Artinya pendidikan ini sudah berjalan 17 tahun yang lalu. Ya.
Saya ralat sebentar ya. Pendidikan khusus profesi advokat kali pertama itu tahun 2005, ya bukan 2006. Mohon maaf. Nah, 2005 kemudian mereka diuji tahun 2006. Nah, sekarang sudah memasuki tahun 2022. Nah, itu artinya pendidikan ini sudah berjalan 17 tahun yang lalu. Nah, maka Ibu dan Bapak akan tercatat menjadi alumni dari pendidikan khusus profesi advokat angkatan tahun 2022. Anda akan tercatat di situ, ya, karena semua tercatat di dalam database yang ada di kantor DPN Pradi di Jakarta. Nah, Ibu Bapak bisa lihat ya di dalam data yang kami tampilkan, ketika selesai mereka, dalam hal ini calon advokat ya, termasuk Ibu dan Bapak nih, selesai mengikuti pendidikan khusus profesi advokat, ketika mereka dilulus, ketika diuji ya, maaf, itu ternyata banyak yang tidak lulus, ya, antara yang lulus dan yang tidak lulus. Nah, ini menandakan pada saat mengikuti pendidikan khusus profesi advokat, ternyata masih banyak yang tidak serius. Nah, itu terbukti pada saat mereka diuji. Banyak yang tidak lulus. Ya, nanti termasuk Ibu dan Bapak nih, masuk kategori yang mana kan? Apakah Ibu dan Bapak nanti masuk kategori yang lulus atau tidak ya ketika diuji ya, atau masuk kategori yang tidak lulus. Nah, secara pribadi saya mendoakan kiranya Anda semua bisa lulus ya. Dan harapan Ibu dan Bapak untuk dapat diangkat menjadi seorang advokat itu bisa terpenuhi. Ya, saya yakin ya, ketika Ibu dan Bapak mengikuti pendidikan khusus profesi advokat ini kan ada satu keharapan, ada satu harapan ya, dan ada satu keinginan. Mustahil Ibu dan Bapak mengikuti pendidikan profesi advokat ini kalau tidak ada harapan dan tidak ada keinginan, gitu kan? Nah, apa harapan dan keinginan Ibu dan Bapak sekalian ketika Anda mengikuti pendidikan khusus profesi advokat ini? Ya, harapannya adalah, saya yakin ya, ada satu keinginan Ibu dan Bapak ingin menjadi seorang advokat, gitu kan? Nah, maka Anda mengikuti pendidikan khusus profesi advokat ini. Jadi ada satu keinginan, ingin menjadi seorang advokat. Artinya Anda tuh ingin masuk ke dalam dunia kami, dunia advokat. Nah, di dalam dunia advokat, ya, atau yang lebih dikenal dengan profesi advokat, nah, kalau Ibu dan Bapak perhatikan Undang-Undang 18 tahun 2003 yang mengatur tentang advokat, di sana itu ada persyaratan-persyaratan yang harus Bapak Ibu penuhi. Ya, ketika Anda ingin dapat diangkat menjadi seorang advokat. Jadi ada persyaratannya. Nah, dari beberapa persyaratan yang telah ditentukan di dalam Undang-Undang 18 tahun 2003, ada 6 persyaratan ya, terhitung hari ini nih, Pak ya. Persyaratan yang 6 tersebut itu harus Anda cari, Pak. Ya. Pencarian persyaratan yang 6 itu tidak bisa diwakili oleh siapapun. Jadi Ibu dan Bapak lah yang harus mencari 6 syarat itu. Ya. Dari beberapa persyaratan, Pak ya. Jadi jangan diartikan bahwa untuk dapat diangkat menjadi advokat itu hanya ada 6 syarat. Ya. Tidak ya. Jadi ada beberapa persyaratan, tetapi ada 6 syarat ya, terhitung hari ini. Nah, harus Anda cari, Pak, yang 6 syarat itu. Dan tidak bisa diwakili. Harus Bapak Ibu sendiri itu yang mencari. Nah, tiap syarat yang 6 tersebut itu nanti harus dibuktikan dengan pembuktian yang sifatnya dokumen. Jadi ada pembuktiannya. Sebagai contoh misalnya kalau Anda sudah memenuhi syarat yang pertama, nah apa pembuktian dokumennya? Gitu. Jadi artinya ada 6 dokumen yang harus Bapak Ibu kumpulkan.
Ada 6 dokumen, Pak. Ya, ada 6 dokumen yang harus Anda cari. Terhitung hari ini. Nah, kalau sudah punya 6 dokumen tersebut, ya, tiba akhirnya, nanti Ibu dan Bapak itu akan diangkat menjadi seorang advokat. Ya, karena untuk menjadi seorang advokat di negara kita, itu harus diangkat. Ya, tidak bisa Ibu dan mengklaim dirimu, ya, diri Bapak dan Ibu sebagai seorang advokat kalau belum diangkat. Ya, seperti hakim, jaksa, dan polisi, mereka itu diangkat. Ya, ada institusi atau ada lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengangkat mereka. Nah, di dalam dunia advokat pun sama, Pak. Ada institusi atau ada lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengangkat seseorang yang telah memenuhi syarat untuk menjadi seorang advokat. Termasuk Ibu dan Bapak nih. Ya, kalau Anda sudah memenuhi syarat, tiba akhirnya akan diangkat nanti menjadi advokat. Kalau tidak memenuhi syarat, ya tidak bisa diangkat menjadi seorang advokat. Nah, untuk mengetahui ya, sampai sejauh mana keseriusan Ibu dan Bapak ingin menjadi seorang advokat. Ya, nanti akan teruji di sini nih, akan terbukti apakah Anda serius atau tidak untuk menjadi seorang advokat. Itu akan terbukti ya, ketika saya bertanya kepada Ibu dan Bapak, apakah jawabannya benar atau tidak. Kalau jawabannya tidak benar ya, atau kurang tepat, maka kami menyangsikan keseriusan Ibu dan Bapak ingin menjadi seorang advokat. Ya, pertanyaannya ya kepada Ibu dan Bapak sekalian, ya, ini bukan bermaksud menguji, bukan ya, hanya ingin tahu terlebih dahulu sebelum kami melanjutkan materi fungsi dan peran organisasi advokat ini. Ya, mohon Ibu dan Bapak menjawab ya, satu orang laki-laki dan satu wanita. Saya anggap sebagai orang yang mewakili Anda semua. Pertanyaannya sangat sederhana sekali. Siapa yang akan mengangkat Ibu dan Bapak menjadi seorang advokat? Kalau sudah memenuhi syarat. Itu pertanyaannya tuh. Silakan. Izin menjawab, Pak. Dan Pak Abdul Aziz. Pengadilan tinggi setempat. Oke. Ya. Abdul Aziz mengatakan bahwa advokat diangkat oleh pengadilan tinggi setempat. Tutup lagi Pak mikrofonnya Pak Aziz. Kita hargai jawaban Pak Aziz, ya, benar atau tidak, nanti kita lihat ya, secara bersama-sama apakah jawaban Pak Aziz benar atau tidak. Satu lagi yang wanita, silakan. Kalau orang sudah, silakan. Siapa yang akan mengangkat Mbak Krisdian Watiningrum? Organisasi advokat, Pak. Mbak Krisdian mengatakan advokat diangkat oleh organisasi advokat. Artinya apa? Di sini sudah ada 2 jawaban yang berbeda. Gitu kan? Pak Aziz mengatakan advokat diangkat oleh pengadilan tinggi setempat. Mbak Krisdian mengatakan advokat diangkat oleh organisasi advokat. Nah, mana yang benar dari jawaban tersebut? Salah satunya ada yang benar atau dua-duanya salah. Ya, ada 2 jawaban nih Pak. Saya minta satu lagi deh, ya, yang wanita coba jawab. Ya, Ibu atau Mbak? Silakan Mbak. Siapa yang akan mengangkat? Mbak Yola. Tetap organisasi advokat. Oke, terima kasih Mbak Yola ya. Mbak Yola mengatakan advokat diangkat oleh organisasi advokat sesuai dengan jawaban Mbak Krisdian. Ya, dah kita cukupkan ya. Nah, siapa yang akan mengangkat Ibu dan Bapak menjadi seorang advokat? Itu pertanyaannya toh. Tadi Anda semua sudah mendengar ada 2 jawaban. Nah, yang berbeda, yang 2 sama, yang 1 beda.
Nah, yang akan mengangkat ibu dan bapak menjadi seorang advokat, ya, kalau ibu dan bapak membaca Undang-Undang 18 tahun 2003 nih Pak, ya, tentang advokat. Di situ ada tuh, ya, ada jawabannya. Kalau ibu dan bapak belum baca Undang-Undang advokat, maka ketika ada pertanyaan seperti itu, ibu dan bapak menjawabnya itu salah. Ya, tapi kalau sudah membaca, saya yakin jawaban yang disampaikan oleh ibu dan bapak ya itu mendekati benar walaupun belum sempurna gitu kan. Nanti kita apa sama-sama kita lihat. Nah, siapa yang akan mengangkat ibu dan bapak menjadi advokat? Di dalam Undang-Undang 18 tahun 2003 itu sudah ada di situ. Siapa yang akan mengangkat dan apa persyaratan-persyaratan yang harus Anda penuhi ketika Anda ingin diangkat menjadi seorang advokat. Kalau tidak memenuhi syarat, nggak bisa diangkat, Pak, jadi advokat, Pak. Nggak bisa. Ya, ada persyaratannya. Tadi sudah saya katakan, itu ada 6 syarat yang harus Anda cari terhitung hari ini, Pak. Ya, sekarang saya akan memberikan perbandingan terlebih dahulu ya. Rekrutmen advokat sebelum ada Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003 dan sesudah ada Undang-Undang 18 tahun 2003. Ya, ini untuk perbandingan ya, perlu Anda ketahui. Nah, rekrutmen advokat atau pengangkatan advokat sebelum Undang-Undang 18 tahun 2003 disahkan ya, pada tanggal 5 April tahun 2003 dan diundangkan pada tanggal yang sama. Ya, undang-undang kan begitu kan, disahkan terlebih dahulu di DPR sana antara legislatif dan pemerintah disahkan. Nah, setelah disahkan, maka undang-undang tersebut tuh harus diundangkan. Kenapa harus diundangkan undang-undang? Coba, ada nggak ibu dan bapak yang bisa menjawab? Jadi ketika rancangan undang-undang advokat itu disahkan, maka resmilah dia berlaku. Setelah disahkan, maka undang-undang itu harus diundangkan. Apa tujuannya? Kenapa rancangan undang-undang ya yang telah disahkan kemudian dia harus diundangkan? Jadi ada dua mekanisme. Kenapa rancangan undang-undang advokat itu setelah disahkan dan dia harus diundangkan? Ada nggak yang ngerti? Ibu dan bapak sekalian. Di DPR kan begitu kan? Jadi ketika rancangan undang-undang advokat kemudian disepakati ya oleh legislatif dan eksekutif, maka undang-undang itu kan disahkan. Disahkan. Seperti undang-undang advokat lah. Disahkan pada tanggal 5 April tahun 2003. Dan kemudian dia harus diundangkan. Kenapa harus diundangkan? Karena masyarakat itu ketika undang-undang advokat itu diundangkan, ya, semua masyarakat itu dianggap tahu. Itulah arti dan pentingnya ketika undang-undang itu harus diundangkan. Setelah diundangkan, seluruh masyarakat harus tahu. Tidak bisa masyarakat tidak mengatakan saya tidak mengetahui undang-undang itu setelah diundangkan. Harus diundangkan. Nah, sebelum undang-undang advokat disahkan, pengangkatan advokat pada saat itu dilakukan oleh Menteri Kehakiman. Ya, sebagai contoh misalnya saya pribadi nih ya, saya pribadi menjadi seorang advokat sebelum berlaku Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat. Nah, yang mengangkat kami, ya, yang mengangkat saya pada saat itu adalah Menteri Kehakiman, pemerintah dalam hal ini kan. Tapi setelah Undang-Undang advokat itu disahkan dan diberi nomor 18 tahun 2003, terhitung 5 April tahun 2003, Menteri Kehakiman itu sudah tidak boleh mengangkat advokat lagi. Nah, karena yang mengangkat advokat itu sudah diatur dalam Undang-Undang 18 tahun 2003. Ada institusi atau ada lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengangkat seseorang menjadi advokat. Nah, termasuk yang akan mengangkat ibu dan bapak menjadi seorang advokat. Nah, yang mengangkat Anda menjadi seorang advokat itu jawabannya itu ada di pasal 2 Undang-Undang Advokat. Silakan Bapak Ibu Undang-Undang Advokatnya dibuka, di browsing ya.
Kalau ponsel Anda tidak dipakai, silakan ponselnya di browsing Undang-Undang 18. Ini harus dipahami dulu undang-undang ini. Sebelum saya melanjutkan materi berikutnya. Itu jawabannya itu ada di pasal 2 Undang-Undang Advokat. Sudah ada yang menemukan pasal 2 ayat 2. Pasal 2 huruf B. Pasal 2 ayat 2. Kalau ada di antara Ibu dan Bapak yang sudah bisa menemukan Undang-Undang 18 tahun 2003, ya mohon bantuannya untuk dibacakan pasal 2 ayat 2 agar teman-temannya nanti mengetahui semua. Nanti akan kita Sudah menemukan saya, Pak. minta tolong Mbak Krisdian dibacakan. Apa pasal 2 ayat 2? Bagian ke-1 pengangkatan pasal 2 ayat yang kedua, Pak ya. Ya, pasal 2 ayat 2. Keseluruhan, Pak ya. Pasal 2 ayat 1 Pasal yang ayat 2. Oh, ayat 2. Pasal 2 ayat 2 pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi advokat. Ya, titik ya. Mohon ditutup lagi mikrofonnya. Nah, artinya apa Pak, Ibu? Di dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang 18 tahun 2003 itu sudah tegas dikatakan bahwa advokat diangkat oleh organisasi advokat. Nah, inilah yang akan Bapak Ibu alami. Ya, ketika Anda semua sudah memenuhi syarat menjadi seorang advokat, ya ada 6 syarat itu kan? Dari beberapa syarat Pak ya, dari beberapa syarat ada 6 syarat yang harus Anda cari. Nah, tiba akhirnya Ibu dan Bapak nanti akan diangkat itu menjadi seorang advokat. Siapa yang akan mengangkat Anda? Yang akan mengangkat Ibu dan Bapak sudah pasti itu bukan pemerintah lagi. Dalam hal ini Menteri Kehakiman seperti kami ya. Seperti kami pada saat menjadi advokat. Sebelum Undang-Undang Advokat itu berlaku. Dan bukan pengadilan tinggi yang mengangkat Ibu dan Bapak menjadi seorang advokat. Yang akan mengangkat Anda menjadi seorang advokat itu adalah organisasi advokat. Bagaimana tersebut dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Advokat. Nah, artinya apa? Pengangkatan advokat itu sudah tegas dan tidak bisa diperdebatkan lagi bahwa organisasi advokatlah yang akan mengangkat Ibu dan Bapak nanti menjadi advokat. Itu nggak bisa diperdebatkan lagi tuh. Sudah tegas sekali. Pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi advokat. Bisa dipahami sini ya. Nah, di situ belum titik Pak, masih koma itu. Ya, belum titik aja. Nah, sekarang saya tanya lagi nih sebagai pengembangan dari pertanyaan yang pertama. Ya, karena jawaban pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi advokat. Ya, di situ belum titik, itu masih koma. Ya, tapi sudah tegas dikatakan bahwa advokat diangkat oleh organisasi advokat. Pertanyaan berikutnya adalah, organisasi advokat yang diberikan kewenangan atau organisasi advokat yang punya wewenang, ini menyangkut kewenangan dan wewenang, mengangkat advokat. Pertanyaannya, siapa organisasi advokat tersebut? Kalau Anda baca pasal 2 ayat 2, pasal 2 ayat 2 itu belum menyebut identitas. Di sana masih tertulis pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi advokat. Benar atau tidak? Benar kan? Nah, pertanyaannya Pak ya. Organisasi advokat yang punya kewenangan. Karena persoalan kewenangan itu tidak semua organisasi advokat punya kewenangan. Ya, yang punya kewenangan itu diatur, Pak. Diatur. Dan yang punya wewenang itu diberikan. Wewenang mengangkat advokat, ya, setianya Pak ya, itu kewenangan negara. Tapi negara memberikan mandat
kepada organisasi advokat melalui Undang-Undang 18 tahun 2003. Jadi dalam undang-undang tegas dikatakan pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi advokat. Itu kan wewenang itu kan, atau mandat yang diberikan negara, delegasi lah. Siapa organisasi advokat itu yang akan mengangkat Anda nanti menjadi advokat? Kan? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Nah, kita diskusi ya supaya Anda bisa memahami secara utuh. Silakan dijawab. Siapa orang? Yang mengangkat adalah organisasi Peradi, walaupun di dalam undang-undang tidak disebutkan nama organisasinya, tapi secara historis menurut sejarah itu adalah Peradi, Pak. Ya. Karena dari ke-8 itu sudah bersepakat bahwa akan membentuk organisasi Peradi. Ya. Makasih ya Pak Abdul Aziz ya. Nah, itulah jawaban dari Pak Abdul Aziz. Saya yakin Ibu dan Bapak sudah bisa mendengar toh. Jadi Pak Aziz mengatakan yang punya wewenang mengangkat advokat adalah organisasi Peradi. Ini kata Pak Abdul Aziz ya. Nanti kita lihat secara bersama-sama. Nah, kenapa saya bertanya kepada Ibu dan Bapak sekalian? Tujuannya apa? Agar ada dialog di antara kita. Karena sifat pendidikan profesi advokat ini sifatnya Pak, ini andragogik. Jadi Anda itu dianggap tahu semua, Pak. Tinggal dikembangkan. Nah, mengapa materi ini saya menyampaikannya pelan-pelan? Tujuannya satu, agar pengangkatan advokat dan siapa yang punya wewenang mengangkat advokat bisa Ibu Bapak pahami secara utuh. Karena sejak tahun 2015 pasca Munas Peradi yang dilaksanakan di Makassar, di Sulawesi Selatan, itu ada konflik di dalam tubuh organisasi advokat. Sampai hari ini konfliknya belum selesai. Nah, dari dampak konflik tersebut di negara kita, rekrutmen advokat ini agak sedikit kacau. Ada gangguan. Ada organisasi advokat yang tidak punya wewenang mengangkat advokat, tetapi mereka melakukan pengangkatan itu. Walaupun itu salah, tapi terjadi. Ya, inilah yang akan kita clearkan dulu nih. Kalau materi yang lain bisa Anda baca itu. Anda baca, saya yakin Anda paham. Tapi kalau yang ini harus kami sampaikan kepada Ibu dan Bapak sekalian. Sebagaimana tadi dikatakan di awal, diawali dengan satu pertanyaan. Siapa yang punya wewenang mengangkat advokat? Sekarang sudah clear bahwa yang punya wewenang mengangkat advokat adalah organisasi advokat. Bukan Menteri Kehakiman, bukan Pengadilan Tinggi, bukan Presiden. Karena aturan mainnya begitu. Advokat diangkat oleh organisasi advokat. Pertanyaan berikutnya, siapa organisasi advokat yang punya wewenang atau diberikan kewenangan mengangkat advokat? Karena kalau Anda baca pasal 2 ayat 2, belum menyebut identitas, Pak. Dia masih menggunakan prasa. Tersebut, ya, prasanya adalah organisasi advokat. Siapa? Tadi Pak Aziz mengatakan Peradi. Benar atau tidak? Nah, nanti kita lihat. Ya. Oke, yang lain coba. Ada nggak yang berbeda dengan Pak Abdul Aziz? Izin menjawab, Pak. Silakan. Siapa yang punya wewenang mengangkat? Jangan Mbak Krisdian terus, yang lain. Saya tunjuk, dah cukup Mbak Krisdian. Saya tunjuk aja yang perempuan ini. Ini ada banyak ini. Ntar saya buka dulu kameranya supaya yang lain bisa aktif. Siapa yang akan mengangkat Mbak Lucia menjadi seorang advokat? Ya, tadi sudah terjawab adalah organisasi advokat. Organisasi advokat tersebut menurut Mbak Lucia itu siapa? Mbak, salah nggak apa-apa. Nanti kita benarkan kalau salah. Kalau benar, bagus. 8 organisasi yang tertera di slide ini termasuk Peradi, Pak. Sesuai dengan ayat 32 Undang-Undang 18 2003. Makasih Mbak Lucia ya.
Ada keberanian menjawab toh. Jadi Mbak Lucia mengatakan yang punya wewenang mengangkat advokat adalah 8 organisasi advokat ini, gitu kan? Artinya apa? Ada perbedaan dengan Pak Abdul Aziz. Nggak masalah perbedaan kan? Masalah. Ya, ada 2 jawaban berbeda nih. Pak Aziz mengatakan Peradi. Mbak Lucia mengatakan adalah 8 organisasi advokat yang dihubungkan dengan pasal 322. Kan gitu kan? Nah, coba yang lain Pak. Satu lagi nih Pak. Ya. Sama nggak apa-apa, beda nggak apa-apa. Di sini harus clear dulu nih Pak. Ya, kami tidak mau di sini tidak clear Pak. Ini harus clear nih. Siapa organisasi advokat yang punya wewenang di negara kita? Ya, ini negara Indonesia nih Pak. Yang akan mengangkat ibu dan bapak menjadi seorang advokat seperti tersebut di dalam pasal 2 ayat 2 yang berbunyi pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi advokat. Nah, siapa organisasinya? Monggo Pak, Ibu, ayo sebelum saya tunjuk. Ada nggak yang bisa mewakili di antara Ibu dan Bapak sekalian? Jangan diam Pak. Izin memaksa menjawab, Pak. Jangan dipaksa-paksa, yang lain dulu. Izin menjawab, Pak. Oke, monggo. Siapa? Menurut ketentuan umum pasal 1 ayat 4 Undang-Undang nomor 13 dan nomor 18 tahun 2003 ini disebutkan bahwa organisasi advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan undang-undang ini. Kemudian lebih lanjut adalah dalam ketentuan peralihan pasal 32 ayat 3 yang menyebutkan untuk sementara tugas dan wewenang organisasi advokat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia, Asosiasi Advokat Indonesia, Ikatan Penasihat Hukum Indonesia, Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia, Serikat Pengacara Indonesia, Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia, Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia. Nah, siapa organisasi yang akan mengangkat Pak Muhammad Dwi Anggara? Siapa? Itu pertanyaannya kan? Siapa? Ayo, siapa itu? Kan kalau kita lihat pasal 22 kan hanya mengatakan pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi advokat kan. Nah, siapa organisasinya? Seperti kita lah nih Pak ya. Nih, ini contoh nih Pak ya. Kita ini sebagai apa? Di muka bumi ini kan. Kan sebagai manusia tuh. Nah, jadi kalau kita berbicara manusia, itu kan belum jelas. Ternyata kalau berbicara manusia, itu ternyata ada 2 jenis kelamin, laki-laki dan wanita. Itu pun belum jelas kan? Kenapa belum jelas? Saya dan Muhammad Dwi Anggara ini manusia jenis kelamin laki-laki. Nah, ternyata Mas Dwi Anggara laki-laki, ya saya laki-laki, nah saya punya nama kan gitu kan? Nah, itu sudah jelas tuh namanya tuh. Nama saya Salim Anggara Sitompul, nama Mas Anggara Muhammad Dwi Anggara. Nah, coba kalau nama kita sama-sama Muhammad. Kan belum jelas juga kan? Nah, bagaimana cara untuk membedakannya? Kan kita tarik bin-nya tuh. Bin siapa? Kalau bin-nya sama, kita tarik lagi bin yang kedua. Nah, ini siapa organisasi advokat yang diberikan wewenang mengangkat ibu dan bapak menjadi seorang advokat? Pada tahun 2003 ya, karena Undang-Undang 18 tahun 2003 itu disahkan pada tanggal 5 April tahun 2003. Di sana sudah tegas dikatakan pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi advokat. Nah, siapa organisasinya? Kan? Tadi sudah ada jawaban yang bervariasi dan berbeda-beda. Nah, jawabannya nih Pak ya, tolong dengarkan baik-baik Pak. Organisasi advokat yang diberikan wewenang di negara kita mengangkat advokat pada tahun 2003, organisasinya itu belum ada, Bapak ya. Organisasi advokat yang akan mengangkat ibu dan bapak menjadi advokat pada tahun 2003 itu belum ada. Belum lahir lah, kira-kira begitu, seperti bayi yang masih dalam kandungan ibunya. Dia belum lahir, belum dilahirkan. Tapi undang-undang sudah tegas mengatakan pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi advokat. Nah, siapa organisasinya? Organisasinya belum ada pada tahun 2003 ya, Pak ya. Karena organisasinya belum ada, maka Undang-Undang 18 tahun 2003 memerintahkan, jadi ada yang diperintah oleh undang-undang
Apa perintahnya? Perintahnya adalah untuk menjalankan tugas dan wewenang dari organisasi advokat yang belum lahir itu. Jadi ada yang diperintah oleh undang-undang nih Pak. Perintahnya apa? Jalankan tugas dan wewenang. Ada di mana perintahnya? Ada di dalam pasal 32 ayat 3. Silakan Anda baca dah. Ini harus kami terangkan sedetail-detailnya terlebih dahulu kepada Ibu dan Bapak sekalian, agar Anda mengerti dan memahami siapa sesungguhnya yang punya wewenang mengangkat advokat, gitu Pak. Jadi jangan ada penyalahgunaan wewenang. Ini sejak tahun 2005 ini ada penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh beberapa orang dan beberapa institusi. Nanti kita terangkan siapa orang-orang itu. Saya ulangi Pak, organisasi advokat yang diberikan wewenang di negara kita atau punya kewenangan mengangkat advokat yang diberikan oleh negara melalui Undang-Undang 18 tahun 2003, organisasinya itu belum ada. Ya, pada tahun 2003 nih Pak ya, belum ada. Nah karena dia belum ada, maka Undang-Undang memerintah yang 8 organisasi advokat yang ada dalam monitor IKADIN, AAI, IPHI, AKHI, AKPM, SPI, HAPI, dan APSI. Apa perintahnya? Perintahnya untuk menjalankan tugas dan wewenang organisasi advokat yang belum lahir itu untuk sementara. Ada di mana perintahnya? Ada di dalam pasal 32 ayat 3. Apa bunyinya? Untuk sementara. Tugas dan wewenang organisasi advokat. Ya. Silakan Bapak Ibu garis bawahi prasa organisasi advokat yang ada di dalam pasal 32 ayat 3. Bunyinya sama seperti apa yang ada di dalam pasal 2 ayat 2. Organisasi advokat. Gitu. Bunyinya sama Pak. Maka kalau Ibu dan Bapak baca Undang-Undang 18 tahun 2003, di dalam undang-undang itu kan ada 36 pasal. Silakan Anda periksa. Ada 36 pasal. Kalau Anda baca Undang-Undang advokat itu Pak, Anda akan menemukan prasa organisasi advokat di dalam berbagai pasal yang ada dalam Undang-Undang 18, kurang lebih itu ada 32. Ada 32 prasa organisasi advokat yang tertulis di dalam berbagai pasal. Dan ada 2 prasa organisasi advokat yang tersebut di dalam penjelasan Undang-Undang advokat. Jadi total seluruhnya, ya kalau Anda baca Pak, prasa organisasi advokat dalam Undang-Undang advokat itu kurang lebih ada 34. Sebagai contoh misalnya ya, Pasal 2 ayat 2, pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi advokat. 1 kan? Pasal 32 ayat 2, untuk sementara tugas dan wewenang organisasi advokat. Ya, ada 2 tuh Pak. Kalau Anda tidak perhatikan undang-undang advokat ya, Ibu dan Bapak tidak paham. Kalau Anda tidak memahami hari ini, ketika Anda diuji, saya yakin Anda tidak lulus Pak. Ini makanya diperhatikan betul ini. Karena materi fungsi dan peran organisasi advokat ini adalah salah satu materi yang diuji dalam ujian advokat. Inilah yang menyebabkan mengapa calon advokat ketika diuji banyak yang tidak lulus. Karena ketika mereka mengikuti pendidikan ini nggak serius. Mereka beranggapan bahwa pendidikan ini main-main. Anda akan diuji loh Pak. Ya, akan diuji. Ujian profesi advokat tidak ada jaminan Anda lulus, Pak. Inilah yang menyebabkan salah satu di antara banyak advokat yang kecewa ketika mereka dinyatakan tidak lulus. Nah, akhir-akhir ini ketika Anda dinyatakan tidak lulus, Pak, banyak yang mengiming-iming itu. Minta tolong Mas Joseph, Mas, yang mati-matiin kamera itu diingatkan. Ya, kalau sudah diingatkan nggak mau membuka kameranya, langsung aja keluarkan dia. Ya. Baik Pak Salih. Diingatkan aja dulu, kalau masih mati kameranya keluarkan aja langsung, nggak apa-apa. Siap Pak. Tujuannya agar tertib Ibu dan Bapak sekalian, agar Ibu dan Bapak mau mengerti dan memahami bahwa pendidikan khusus profesi advokat yang sedang Anda ikuti pagi hari ini Pak, ini bukannya main-main ini serius Pak, dalam rangka untuk melaksanakan perintah undang-undang. Pendidikan advokat ini sama kok, ya, dengan pendidikan hakim, jaksa, dan polisi sama. Nggak ada bedanya Pak, sama Pak. Ya, yang membedakan itu cuma institusi yang melaksanakannya saja. Pendidikan hakim dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, pendidikan calon jaksa yang melaksanakan Kejaksaan Agung, pendidikan polisi yang melaksanakan itu Mabes Polri, Pak.
Nah, pendidikan khusus profesi advokat, Pak, itu yang melaksanakan tuh kami. Kalau tidak percaya, nanti kita lihat Undang-Undang 18 tahun 2003-nya, Pak. Kami melaksanakan pendidikan ini bukan kemauan kami, Pak. Kami dalam rangka menjalankan undang-undang, mendapat mandat, mendapat kewenangan dari negara untuk mendidik calon advokat. Nanti kita lihat sama-sama, Pak. Ya, maka tanggung jawab pendidikan profesi advokat, Pak, ini ada pada kami, Pak. Beban kami tinggi, berat loh, Pak. Mendidik Anda itu berat. Makanya kita agak rewel. Ini kan persoalannya kan karena kita nggak bisa ngawasi aja dalam keseharian. Coba kalau seandainya kami punya kampus yang permanen, Pak, mungkin pendidikan profesi advokatnya nggak seperti ini. Ini kan persoalannya kan karena kami tidak mempunyai kampus yang permanen seperti Pusdiklat Mahkamah Agung kan, seperti Mahkamah Agung lah. Dia punya Pusdiklatnya untuk mendidik calon hakim. Kejaksaan Agung punya Bandiklatnya untuk mendidik calon jaksa. Polisi punya Akpol di Semarang. Nah, kami itu belum punya itu, Pak. Belum punya. Coba kalau kami punya, kita punya Pusdiklat Advokat Indonesia. Mungkin pendidikan advokat pun akan kita tiru seperti pendidikan hakim, jaksa, dan polisi. Ini kami belum punya Pusdiklatnya. Tapi kalau gedung ya kami sudah punya. Ya. Gedung DPN Pradi. Milih sendiri itu. Bukan sewa, bukan kontrak ya. Ditambah lagi ada kekacauan di dalam rekrutmen advokat yang disebabkan karena ada konflik di dalam tubuh organisasi advokat, baik internal maupun eksternal. Jadi tambah kacau. Ya. Itu. Nah, kita kembali nih Pak ya. Siapa organisasi advokat yang punya wewenang mengangkat advokat? Tadi sudah dijawab toh, organisasinya belum ada pada tahun 2003. Nah, karena belum ada undang-undang perintah untuk sementara tugas dan wewenang organisasi advokat dijalankan bersama oleh. Kenapa? Karena tidak boleh ada kekosongan. Tidak boleh ada kekosongan pelaksana. Dalam bahasa politiknya apa? Tidak boleh ada kekosongan kekuasaan. Kalau ada kekosongan kekuasaan, Pak, chaos. Chaos, Pak. Sebagai contoh misalnya ya, 1 bulan terakhir kan, Ibu dan Bapak paham, ada 5 provinsi yang masa jabatan gubernur dan wagubnya habis. Ada 5 provinsi, Pak. 1 bulan yang lalu tuh. Papua Barat, Bangka Belitung, apalagi tuh, Gorontalo, kemudian ada 5 lah ya Pak ya, ada 5 nih. Jadi masa jabatan gubernur dan wagubnya habis, sedangkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur itu sudah disepakati akan dilaksanakan pada bulan November tahun 2024, sorry. 5 provinsi Pak, habis tuh. Jadi gubernur yang terpilih melalui pilgub Pak, habis periodenya. Nah, pemilu disepakati November 2024 ya untuk pilgub ya, tapi kalau untuk pilpres dan pileg itu 14 Februari 2024. Nah, maka 5 provinsi tersebut Pak, ya, gubernurnya habis masa jabatannya, pemerintah pusat tuh, Anda tahu semua kan, menunjuk siapa? Kan ada yang ditunjuk tuh oleh pemerintah pusat kan, bukan dipilih ya, ditunjuk langsung tuh menjadi pejabat gubernur. Ada 5 pejabat gubernur Pak. Ya, seingat saya Papua Barat, Gorontalo, Bangka Belitung, apalagi yang 2 tuh, saya lupa tuh. Nah, nanti Gubernur Jakarta nih, Gubernur Anies Baswedan Pak. November kalau nggak salah ya, 2022 masa jabatannya habis tuh. Habis tuh. Nah, karena dia habis maka terjadilah kekosongan yang memerintah. Seperti apa yang terjadi di dalam Undang-Undang 18 tahun 2003 nih Pak. Yang melaksanakan Undang-Undang advokat pada saat itu Pak, itu belum ada, belum lahir. Dia masih kosong, seperti tadi itu yang saya katakan tadi kan. Gubernur yang habis masa jabatannya, tidak ada penguasanya, tidak ada yang melaksanakan pemerintahannya, dan itu tidak boleh ada kekosongan, maka pemerintah pusat menunjuk. Landasannya pasal 216 kalau tidak salah di Undang-Undang Pemilu. Anda perhatikan. Ditunjuklah pejabat gubernur untuk melaksanakan
tugas dan wewenang gubernur untuk sementara. Sampai terpilihnya gubernur yang definitif, yang dilahirkan, ya, yang dipilih oleh rakyat melalui mekanisme pemilihan gubernur. Nah, di dalam Undang-Undang 18 tahun 2003 pun sama Pak pada saat itu. Jadi pelaksanaan itu kosong. Maka 8 organisasi inilah yang ditunjuk oleh undang-undang. Jalankan tugas dan wewenang organisasi advokat itu untuk sementara. Di dalam pasal 323 itu. Anda baca? Pasal 323 itu. Nah, inilah yang harus kami sampaikan kepada Ibu dan Bapak sekalian. Ya. Harus kami terangkan pelan-pelan gitu, Pak. Jangan sampai Ibu dan Bapak itu salah di dalam memahami siapa yang punya wewenang mengangkat advokat itu, Pak. Yang punya wewenang itu organisasi advokat, bukan pemerintah. Kalau ditanya lagi siapa organisasi advokatnya, maka jawabnya organisasi advokat yang punya wewenang mengangkat advokat pada tahun 2003, dia belum lahir. Nih, saya sebut aja nih Pak ya. Pada tahun 2003 Pak, Pradi itu belum lahir Pak. Pradi belum ada pada tahun 2003. Pradi itu baru lahir, baru dibentuk, baru dideklarasikan tanggal 21 Desember tahun 2004. Nah, itu Pradi baru lahir Pak. 2004 itu. Tahun 2003 Pradi belum ada. Belum ada. Pradi baru lahir tahun 2004. Tepatnya tanggal 21 Desember tahun 2004. Nah, baru ada Pradi di situ. Nah, maka di dalam pasal 2 ayat 2 ya, pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi advokat ya. Tidak tersebut nama Pradi di situ. Karena Pradinya belum lahir pada tahun 2003. Ya, coba sampai di sini Ibu dan Bapak bisa memahami enggak? Bisa dipahami ya? Itu tahun 2003 Pradinya belum ada, Pak. Dia belum lahir. Pradi baru lahir, baru dibentuk tanggal 21 Desember tahun 2004. Kenapa Pradi dibentuk dan kenapa namanya Pradi? Ya kan, bukan si Joko, bukan si Badu. Kenapa namanya Pradi? Ini pun harus kami terangkan kepada Ibu dan Bapak sekalian. Jangan sampai Ibu dan Bapak hanya bisa menyebut Pradi tanpa mengetahui dari mana dia muncul. Kenapa dia dibentuk dan kenapa namanya Pradi gitu kan? Bukan Wijaya Kusuma namanya. Bukan Angling Dharma. Bukan Roro Jongrang gitu kan? Kenapa namanya Pradi itu? Ini pun harus Bapak Ibu ketahui. Jadi tahun 2003, saya ulangi, organisasi advokat yang punya wewenang mengangkat Ibu dan Bapak menjadi seorang advokat itu belum ada. Nah, karena organisasinya belum ada, ya dalam hal ini Pradinya belum ada, yang 8 inilah yang diminta oleh undang-undang untuk sementara. Tugas dan wewenang organisasi advokat dijalankan bersama oleh yang 8. Sekarang saya tanya lagi, Pak ya. Untuk sementaranya berapa hari, berapa bulan, atau berapa tahun? Yang namanya sementara kan ada batas waktunya, ya kan? Untuk sementara. Baca pasal 323. Pertanyaannya, sementaranya itu berapa hari, Pak? Atau berapa bulan, atau berapa tahun? Kalau Ibu dan Bapak belum memahami undang-undang, Anda nggak akan menemukan jawaban. Tapi kalau Anda sudah baca, Anda akan menemukan jawaban. 2 tahun, Pak. Terjawab tuh kan? Katakan 2 tahun. Benar atau tidak? 2 tahun. Perhatikan pasal 324. Itu di situ Pak jawabannya, Pak. Dalam waktu paling lambat 2 tahun. Ini undang-undang loh Pak. Ya, bukan kami yang mengatakan, undang-undang. Dalam waktu paling lambat 2 tahun.
organisasi advokat telah terbentuk. Nah, pasal 32 ayat 4 itulah yang melahirkan organisasi advokat, Pak. Yang diberi nama Pradi. Jadi Pradi itu lahir itu atas perintah pasal 32 ayat 4. Ya, nanti secara khusus kita terangkan ini. Ya. Bagaimana mekanisme dan bagaimana peristiwa pembentukan Pradi pada tahun 2003. Pak. Ini peristiwa 19 tahun yang lalu, Pak. Ya, yang kami alami, ya, yang kami jalankan pada saat itu. Ibu dan Bapak kan tidak mengalami itu kan, secara pribadi saya mengalami. Gitu. Maka kami ceritakan kepada Ibu dan Bapak sekalian. Nah, kalau kami tidak sampaikan peristiwa 19 tahun yang lalu, tahun 2003, tahun 2004, tahun 2005, dan tahun 2015, tuh yang sangat tragis itu, Pak. Nanti Anda nggak mengetahui. Kalaupun mengetahui, nanti yang kami khawatirkan mendapat cerita di luar. Nah, ceritanya itu kebanyakan nggak benar itu. Kami sampaikan kepada Ibu dan Bapak sekalian. Pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi advokat. Ya, sudah jelas, sangat jelas. Siapa organisasinya? Organisasi advokat yang punya kewenangan mengangkat Ibu dan Bapak menjadi advokat tahun 2003 belum ada. Karena belum ada, yang 8 inilah yang ditunjuk oleh undang-undang. Untuk sementara, tugas dan wewenang organisasi advokat dijalankan bersama oleh 8 organisasi advokat itu. Nah, nanti organisasi advokat yang punya wewenang mengangkat advokat, Pak. Nah, dia baru lahir tahun 2004. Kenapa dia lahir? Karena diperintah untuk dibentuk oleh pasal 32 ayat 4. Nah, kenapa 21 Desember tahun 2004? Ya, disitulah prosesnya, Pak. Kalau dihitung dengan waktu, ya 2 tahun itu, Pak, 2 tahun kurang 4 bulan. Dia nggak boleh lewat 2 tahun. Coba Bapak bayangkan ya, Pak ya, Ibu bayangkan ya. Kalau seandainya, Pak ya, saya berandai-andai ya. Organisasi advokat yang diperintah untuk dibentuk oleh Undang-Undang 18 tahun 2003 sebagaimana tersebut dalam pasal 32 ayat 4. Seandainya organisasinya tidak terbentuk, apa yang terjadi di negara kita? Silakan Bapak analisa, Ibu analisa. Seandainya ya, organisasi advokat yang diperintah oleh undang-undang untuk dibentuk, pembentukannya tidak boleh lewat 2 tahun. Seandainya tidak terbentuk, ya, seandainya Pradi tidak terbentuk, atau apapun namanya, ya, tidak harus Pradi ya, karena kebetulan pada saat itu kami memberi namanya Pradi. Apa yang terjadi di negara kita? Coba, ada nggak yang bisa menganalisa, Bapak sekalian? Coba, silakan Bapak Ibu analisa. Seandainya, Pak, organisasi advokat yang diperintah untuk dibentuk oleh pasal 32 ayat 4 tidak sampai terbentuk dalam hitungan waktu paling lambat 2 tahun. Apa yang terjadi di negara kita? Khususnya mengenai profesi advokat. Silakan Bapak Ibu analisa. Itu ada dampaknya, Pak. Ada dampaknya. Kalau nggak sampai terbentuk itu. Silakan. Ada nggak yang menganalisa apa yang terjadi di negara kita? Seandainya ya, organisasi advokat yang diperintah tidak sampai terbentuk. Karena proses pembentukannya itu tidak boleh lewat 2 tahun. Izin menjawab, Pak. Silakan, Pak. Apa yang terjadi di negara kita? Organisasi advokat belum terbentuk, maka yang terjadi kekosongan hukum. Salah satu cara adalah pemerintah langsung menunjuk salah satu institusi atau lembaga advokat seperti itu. Jadi ada pemerintah sendiri yang menunjuk. Terus yang kedua, yang mengangkat itu bisa ke 8 organisasi yang tadi. Kemungkinan seperti itu. Ya, kita hargai ya jawaban Pak Ajis. Itu kata Pak Ajis tadi kan, karena Ibu Bapak sudah bisa mendengar sendiri kan. Apa yang terjadi? Ya, Pak ya. Nah, yang lebih tepat nih Pak ya jawabannya Pak ya. Yang terjadi adalah tidak ada satupun organisasi atau lembaga atau institusi yang diberikan kewenangan untuk mengangkat advokat. Ya. Dampaknya apa, Pak?
ada kekosongan di situ. Selama Undang-Undang 18 tahun 2003 tidak diubah, ya Pak ya, selama Undang-Undang Advokat ini tidak diubah atau tidak diamandemen, maka akan terjadi kekosongan lembaga. Tidak ada satupun lembaga yang punya wewenang mengangkat advokat. Tidak ada. Termasuk Menteri Kehakiman, Pak. Menteri Kehakiman nggak boleh ngangkat advokat lagi. Walaupun dia punya kewenangan ya, sebelum Undang-Undang Advokat ini berlaku. Yang 8 ini Pak, sementara dia nggak boleh selama-lamanya. Sementaranya berapa tahun? 2 tahun. Tegas dikatakan oleh pasal 324 itu. Selama Undang-Undang Advokat ini tidak diubah, ya, oleh lembaga yang punya kewenangan mengubah. Siapa yang punya kewenangan mengubah undang-undang? Kita kan tahu kan, DPR dan pemerintah. Usulannya bisa 3. Usulan perubahan undang-undang itu bisa dari DPR, atau bisa dari pemerintah, atau usulan dari beberapa anggota DPR RI. Anggota DPR RI, Pak, secara personal, dia punya hak untuk menyampaikan perubahan terhadap suatu undang-undang. Namanya hak inisiatif anggota DPR RI. Jadi jalur untuk mengubah undang-undang itu bisa 3. Legislatif ya, usulan dari DPR, usulan dari pemerintah. Nah, selama undang-undangnya nggak diubah, maka di negara kita itu tidak ada satu lembaga yang punya wewenang mengangkat advokat. Itu dampaknya begitu. Makanya silakan Bapak Ibu analisa undang-undang advokat ini, Pak. Itu mengandung konsekuensi. Ya. Oke, kita kembali nih Pak ya. Jadi yang terpenting bagi kami, Ibu dan Bapak sekalian sudah mengerti dan memahami bahwa yang punya wewenang mengangkat advokat di negara kita adalah organisasi advokat. Siapa organisasinya? Organisasinya adalah yang lahir atas perintah dari pasal 32 ayat 4. Lahirlah Pradi. Nah, maka Pradilah yang punya wewenang mengangkat advokat, bukan yang lain. Walaupun faktanya ada organisasi advokat selain Pradi mengangkat advokat. Ini fakta ya. Kenapa ini terjadi? Karena ada kenakalan di dalam mengimplementasi Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat. Siapa yang nakal? Nah, silakan Bapak Ibu cari. Saya nggak mau sebut nanti disangkanya fitnah lagi. Ada kenakalan di dalam implementasi Undang-Undang 18 tahun 2003. Padahal Pak, pasal 32 ayat 4 yang melahirkan Pradi itu sudah berkali-kali diuji di Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2006. Dan Mahkamah Konstitusi di dalam berbagai putusannya sudah tegas mengatakan di dalam pertimbangan hukumnya. Sebagai contoh misalnya di dalam putusan Mahkamah nomor 14 tahun 2006 yang diperkuat lagi oleh beberapa putusan Mahkamah Konstitusi berikutnya. Ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 11 tahun 2010. Terakhir diperkuat lagi oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 tahun 2017 yang dibacakan tahun 2018. Nah, di dalam rasio decidendinya Mahkamah Konstitusi sudah tegas mengatakan, sebagai contoh misalnya dalam putusan Mahkamah nomor 14 dalam ini apa namanya? Di dalam rasio decidendinya kan, dalam pertimbangannya Mahkamah mengatakan sesungguhnya merupakan pasal yang sudah selesai dilaksanakan dengan telah berlalunya tenggang 2 tahun dan dengan telah terbentuknya Pradi, disebut oleh Mahkamah Konstitusi sebagai organisasi advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi advokat sehingga tidak relevan lagi untuk dipersoalkan konstitusionalitasnya. Persoalan Pradi, Pak, bahwa dialah yang punya wewenang mengangkat advokat itu sejak tahun 2006 itu sudah selesai. Tidak bisa diperdebatkan lagi, tapi dalam perjalanannya Pak, ini masih banyak orang yang memperdebatkan.
Karena banyak yang berkepentingan terhadap profesi advokat ini. Orang ingin mudah jadi advokat. Ya, termasuk ibu dan bapak sekalian mungkin ini kan ingin cepat jadi advokat. Padahal kalau bapak ibu baca undang-undang advokat ini nih Pak ya, Anda baca pelan-pelan Pak. Seandainya Undang-Undang 18 tahun 2003 dilaksanakan secara konsisten oleh pelaksananya, maka ibu dan bapak baru bisa dapat diangkat menjadi advokat Pak. Itu tahun 2024. Kalau nggak percaya baca undang-undang ini. Kenapa ibu dan bapak baru bisa dapat diangkat menjadi advokat tahun 2024? Karena di tahun 2022 hari ini Anda baru mengikuti ini pendidikan, Pak. Kalau dilaksanakan konsisten oleh pelaksananya, tahun 2024 ibu dan bapak baru bisa dapat diangkat menjadi advokat. Itu pun dengan catatan ketika ibu dan bapak mengikuti ujian profesi advokat itu dinyatakan lulus. Kalau nggak lulus ya nggak bisa. Diangkat nggak bisa. Itu, ya. Nah, kesimpulannya apa? Advokat pasca berlaku Undang-Undang 18 tahun 2003 diangkat oleh organisasi advokat. Nah, itu kesimpulannya. Ya, bukan oleh Menteri Kehakiman, bukan oleh Pengadilan Tinggi, atau bukan oleh institusi selain organisasi advokat. Siapa organisasinya, Pak? Organisasinya adalah yang punya wewenang mengangkat advokat. Adalah organisasinya yang lahir atas perintah undang-undang tidak boleh lewat 2 tahun. Yang lahirlah Peradi, bukan yang lain. Ya, walaupun faktanya, saya bicara fakta ya, ada organisasi advokat selain Peradi mengangkat advokat. Salah atau tidak? Jelas salah. Tapi terjadi. Di mana terjadinya? Di negaramu, negara 602. Negara saya juga. Ya. Setelah ibu dan bapak sekalian memahami bahwa advokat diangkat oleh organisasi advokat, maka yang kedua nih Pak ya, ibu dan bapak harus memahami tentang bentuk-bentuk organisasi advokat. Ini pun harus kami jelaskan, harus kami terangkan. Nah, bentuk organisasi advokat, bentuknya ada 3. Ya, bentuk organisasi advokat bentuknya ada 3. Yang pertama bentuknya single bar. Yang kedua bentuknya multibar. Yang ketiga bentuknya federasi. Ya. Single bar, multibar, dan federasi. Mungkin ibu dan bapak sudah sering mendengar kan? Bar itu kan. Single bar, itu yang pertama ya. Kedua multibar, 3 federasi. Nah, 3 bentuk organisasi advokat ini Pak berlaku secara universal di seluruh negara manapun. Yang di dalamnya ada advokat, pasti di negara tersebut ada organisasi advokat. Silakan Bapak Ibu cek negara manapun. Anda pelesiran ke negara manapun. Kalau di dalam negara yang Anda kunjungi, di dalamnya ada advokat, pasti di negara itu Pak ada organisasi advokat. Namanya berbeda-beda. Contoh misalnya di Belanda ya, nama organisasi advokat namanya Nova. Contoh nih ya, di Indonesia namanya Peradi, di Malaysia namanya apa itu? Ada istilah peguam-peguamnya, saya agak lupa. Ya, di Thailand pun demikian. Ya, bentuk organisasi advokat itu bentuknya ada 3. Single bar, multibar, dan federasi. Nah, tiap negara Pak, Ibu memilih satu di antara 3 bentuk organisasi advokat ini. Memilih tuh. Ya, sebelum kita lihat negara-negara mana saja yang memilih satu dari 3 bentuk organisasi advokat ini, maka kita lihat dulu nih satu persatu apa arti single bar, apa arti multibar, apa arti federasi. Ya, yang pertama bentuknya single bar, artinya apa? Kalau suatu negara, ya, negara manapun, termasuk negara kita Indonesia, apabila negara tersebut menganut bentuk organisasi advokat berbentuk single bar, maka organisasi advokat yang ada di negara tersebut itu hanya ada 1.
Yang satu itu punya wewenang. Walaupun faktanya di dalam organisasi advokat tersebut, ya di dalam negara tersebut itu organisasinya lebih dari satu. Tapi hanya ada satu organisasi advokat dalam satu yurisdiksi dan organisasinya itu punya wewenang. Itu arti dari bentuk single bar itu. Nah, yang kedua bentuknya multibar nih. Bentuk multibar ini kebalikan dari single bar. Kalau suatu negara menganut bentuk organisasi advokat berbentuk multibar, maka organisasi advokat yang ada di negara tersebut itu pasti lebih dari satu tuh, minimal 2 dia. Ya, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6, bisa 7 dan seterusnya. Ya, silakan Anda cek lah negara manapun ya, pasti begitu. Nah, bentuk multibar modelnya dibagi 2 lagi. Model yang pertama, advokat wajib bergabung menjadi anggota dari salah satu organisasi advokat yang ada. Misalnya katakanlah negara A nih ya, di negara A organisasi advokat ada 3, nih, contoh nih Pak ya. Maka advokat yang ada di negara A, dia wajib memilih menjadi anggota dari salah satu organisasi advokat yang ada. Dia tidak boleh tidak memilih, dia harus memilih, harus menentukan pilihan. Boleh menjadi anggota yang A, boleh menjadi anggota yang B, boleh menjadi anggota yang C. Prinsipnya dia harus pilih, ya, karena kewajiban. Nah, yang kedua, tidak ada keharusan, tidak ada kewajiban bagi advokat untuk menjadi anggota dari salah satu organisasi advokat yang ada. Menjadi anggota boleh, tidak menjadi anggota pun boleh. Nah, karena sifatnya pilihan, bukan kewajiban. Nah, yang ketiga, bentuknya federasi. Bentuk federasi dengan multibar ini hampir sama. Ya, sama dari jumlah organisasi advokatnya, Pak ya. Organisasi advokat yang ada di negara yang menganut bentuk organisasi advokat berbentuk federasi, maka organisasi advokat yang ada di negara tersebut itu hampir sama seperti multibar, organisasinya banyak. Ya, tapi ada satu organisasi advokat tingkat nasionalnya di dalam negara yang menganut bentuk organisasi advokat berbentuk federasi. Nah, organisasi advokat yang ada di negara tersebut, Pak, mereka bergabung di dalam organisasi tingkat nasionalnya. Jadi keputusannya itu diambil di tingkat nasionalnya, bukan organisasi-organisasi advokat yang ada di negara tersebut. Seperti di multibar ini. Ya. Kalau di multibar, tiap-tiap organisasi mengambil keputusan. Maka keputusannya banyak dan berbeda-beda. Nah, kalau di dalam negara yang menganut bentuknya federasi, dari organisasi advokat yang ada di dalamnya, keputusan itu hanya ada satu, seperti single bar. Sebagai contoh misalnya negara Korea Selatan, negara Kolombia. Kalau Anda berangkat ke Korea Selatan, Pak, di Korea Selatan itu, organisasi advokat itu banyak, tapi dia bergabung di dalam federasinya. Seperti Kolombia, pun demikian itu. Ya. Pertama bentuknya single bar, 2 multibar, 3 federasi. Nah, sekarang kita lihat nih Pak, ya negara kita Indonesia, Malaysia, ya Belanda, atau kita fokus negara kita saja dulu deh. Sepanjang yang Bapak Ibu ketahui, ya, saya bertanya lagi nih, pada Ibu dan Bapak sekalian. Negara kita menganut bentuk organisasi advokat yang dianut di negara kita, bentuknya apa? Single barkah, multibarkah, atau federasi? Pak Ajis, izin menjawab, Pak. stop dulu Pak Ajis, biar yang lain dulu. Kita kasih kesempatan yang Boleh lain. saya jawab, Pak? Ya, silakan Mbak Lucia. Single bar, Pak. Ya, saya belum menanya apa dasarnya ya. Yang penting Ibu udah menjawab single bar. Ya, kita okekan dulu. Nanti kalau saya tanya dasarnya apa, nanti yang kedua ya. Mbak Lucia mengatakan single bar. Benar atau tidak? Nanti kita lihat. Coba yang lain, Pak. Yang Bapak Ibu ketahui, ya sepanjang yang Bapak Ibu ketahui, negara kita menganut bentuknya apa? Terhitung sejak kapan? Dan di mana dasarnya itu? Nanti kalau kita mau perdalam kan? Apa yang Bapak Ibu ketahui? Negara kita menganut bentuknya apa? Single barkah, multibarkah, atau federasi? Single bar, Pak. Single bar. Sudah ada 2 jawaban yang sama. Benar atau tidak nanti kita lihat. Apa jawabannya? Apa jawabannya, Pak? Ya jangan di kolom chat yang mananya. Apa bentuknya, Pak? Single barkah, multibarkah,
Oke, silakan Pak Hamim. Ya, sepanjang yang saya ketahui, bentuk organisasi advokat itu multibar, Pak. Artinya, saya nggak punya dasar di sini, Pak. Berdasarkan fakta di lapangan, itu ada beberapa bentuk organisasi advokat. Contoh, ada Peradin, ada KAI, dan Peradi ini, Pak. Itu jawaban saya, Pak. Makasih. Sun, Pak Hamim, Jadi ada dua jawaban yang berbeda, single bar dan multibar. Mana yang benar coba? Negara kita menganut bentuknya apa? Single bar kah, multibar kah, atau federasi? Kalau Ibu dan Bapak sekalian baca Undang-Undang 18, Pak, itu jawaban Bapak dan Ibu tuh saya yakin benar. Kalau sudah baca ya. Nah, negara kita Indonesia, Bapak sekalian, terhitung 5 April sampai tahun 2000, terhitung 5 April 2003 sampai hari ini. Kenapa sampai hari ini? Karena Undang-Undang 18 tahun 2003 itu belum pernah diubah. Jadi Undang-Undang advokat itu usianya sudah 19 tahun. Dan Undang-Undang ini belum pernah diubah. Tahun 2014, ya ini cerita sedikit Pak ya. Undang-Undang 18 tahun 2003 itu pernah akan dicoba diubah. Sempat dibahas di DPR RI pada saat itu, Pak, antara eksekutif dan legislatif. Bahkan DIM ya, tahu kan DIM ya? Daftar Inventarisasi Masalah. Di dalam perubahan undang-undang advokat itu sudah ada dan sudah dibahas di parlemen, tetapi pembahasannya tidak dilanjutkan. Pembahasannya itu dihentikan pada tahun 2014, Pak. Undang-undang advokat itu pernah akan diubah yang diusulkan oleh beberapa anggota DPR RI, mereka menggunakan hak inisiatif mereka. Kawan-kawan saya juga pada saat itu agak sedikit progresif ya, tapi progresif yang kebablasan. Ada kepentingan-kepentingan politik di dalamnya. Maka niat mereka akhirnya tidak kesampaian, Pak. Itu untuk mengubah undang-undang advokat ini pada tahun 2014. Nah, pembahasan terhadap perubahan undang-undang advokat akhirnya apa? Dihentikan. Maka dampaknya Undang-Undang 18 tahun 2003 hingga hari ini belum pernah diubah. Karena tahun 2014 dulu kami keberatan. Ya, seluruh advokat Indonesia yang tergabung di dalam Peradi, kami melakukan unjuk rasa pada saat itu. Kami menolak Undang-Undang advokat itu diubah. Kami sampaikanlah aspirasi kepada pemerintah dan DPR RI. Akhirnya apa? Tidak dilanjutkanlah undang-undang itu untuk diubah. Itu peristiwa tahun 2014. Ya, nanti selengkapnya Ibu dan Bapak bisa lihat direkam jejak digitalnya. Advokat menolak perubahan atas undang-undang advokat. Itu masih ada itu rekam jejak digitalnya kalau ditelusuri ya di berbagai media yang ada di negara kita. Nah, terhitung tanggal 5 April tahun 2003 hingga hari ini, Pak, negara kita menganut bentuknya itu single bar. Artinya apa? Hanya ada satu organisasi advokat di negara kita. Nah, yang satu ini punya wewenang, ya, bukan hanya sebatas organisasi advokat. Dia punya wewenang yang diberikan oleh negara. Ada berapa wewenangnya, Pak? Ada 8. Kalau Anda baca undang-undang advokat itu, Pak, Peradi itu punya 8 wewenang. Dan wewenang itu diberikan oleh negara. Contoh salah satu wewenangnya, Pak, mengangkat advokat. Ya, dari 8 wewenang itu. 1 mengangkat advokat. Yang 7 wewenangnya nanti kita lihat apa saja. Jadi wewenang itu bukannya kami yang minta, kami diberikan oleh negara. Kalau saya bilang kami, Peradi maksud saya. Jadi kita mengenai bentuknya single bar. Apa dasarnya? Bapak Ibu perhatikan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Advokat itu.
Nah, itulah dasar mengapa negara kita menganut bentuknya adalah single bar. Pasal 28 ayat 1. Apa bunyi pasal 28 ayat 1? Tolong dah dibacakan Mbak Anu. Mbak Sdian dah. Baik, Pak. Pasal 28 ayat 1, organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat. Ya, Mbak. Bapak sudah mendengar sendiri kan? Apa yang dibacakan oleh Mbak Christian yang terdapat dalam pasal 28 ayat 1. Apa bunyinya? Organisasi advokat merupakan satu-satunya. Jadi muncul kembali frasa organisasi advokat di dalam pasal 28 ayat 1. Kan saya katakan tadi kan, kalau Bapak Ibu baca undang-undang advokat, di dalam undang-undang itu ada 34. Ya, ada 34 frasa organisasi advokat. Di dalam pasal 28 ayat 1 muncul kembali itu bunyinya. Organisasi advokat. Seperti apa yang tersebut di dalam pasal 2 ayat 2. Pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi advokat. Sama bunyinya, Pak. Kenapa bunyinya seperti itu? Undang-undang advokat, Pak. Karena tadi Peradi tahun 2003, Pak, dia belum ada. Belum terbentuk Peradinya. Peradi terbentuk tahun 2004. Setelah kami mengeksekusi pasal 32 ayat 4. Di dalam undang-undang advokat nih, Pak, ya, kalau Bapak Ibu ketahui nih, Pak. Itu ada pasal yang kami laksanakan terlebih dahulu. Ketika undang-undang ini disahkan, Pak, 8 organisasi advokat ini melalui pemimpin-pemimpinnya, Pak, kita tuh berkumpul untuk melaksanakan pasal 32 ayat 4 itu. Dalam waktu paling lambat 2 tahun telah terbentuk organisasi advokat. Maka kita kompromi pada saat itu untuk membentuk organisasi advokat tersebut, maka lahirlah Peradi. Jadi pas dalam undang-undang advokat, Pak, yang kami jalankan terlebih dahulu, itu pasal 32 ayat 4 itu. Kalau pendidikan khusus profesi advokat yang seperti ini, Pak, ini baru kami jalankan tahun 2005. Jadi kami jalankan pasal 32 ayat 4 itu. Nah, dialah single bar Indonesia itu. Yang dikatakan oleh pasal 28 ayat 1, yang dihubungkan dengan pasal 32 ayat 4, yang dihubungkan dengan pasal 32 ayat 4. Ya. 28 ayat 1, 32 ayat 3, 32 ayat 4. Dan dikukuhkanlah oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Itu urut-urutannya itu, Pak. Tahun 2003 kami jalankan pasal 32 ayat 4. Tujuannya agar terbentuk organisasi advokat yang diperintah untuk dibentuk oleh undang-undang itu. Maka lahirlah Peradi ini. Ada yang nggak suka dengan Peradi, diuji di Mahkamah Konstitusi tahun 2006. Apa kata Mahkamah? Seperti itu kata Mahkamah. Nah, bentuknya apa? Negara kita menganut dari bentuk organisasi advokat. Bentuknya single bar. Di mana landasan yuridisnya? Pasal 28 ayat 1. Apa bunyinya? Organisasi advokat merupakan satu-satunya. Tegas dikatakan. Ya, dia tidak hanya berbicara satu. Satu-satunya. Coba Anda bayangkan. Kalau sudah berbicara satu-satunya, ada nggak yang lain? Silakan dianalisa. Pasal 28 ayat 1 itu kan. Dan Anda perhatikan, Pak,
Di dalam penulisan prasa organisasi advokat itu diawali dengan huruf besar di depan. Itu menandakan itu jamak, tidak tunggal. Perhatikan deh undang-undang advokat, Pak. Yang tertulis di dalam prasa organisasi advokat, Pak, itu diawali dengan huruf besar. Ya, contoh misalnya ini, organisasi advokat itu diawali dengan O besar. Perhatikan undang-undangnya. Coba Mbak Krisdian ya, perhatikan dah ya, yang di Anda ada undang-undang advokat itu. Organisasi advokat itu O-nya besar tidak? Besar, Pak. Advokat A-nya besar atau tidak? Besar. Artinya apa? Itu tunggal, Pak. Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, itu tunggal itu. Kalau O-nya kecil, A-nya kecil, Pak, itu jamak. Dan artinya lebih dari satu. Nah, di dalam pasal 28 ayat 1 ditegaskan, organisasi advokat merupakan satu-satunya. Timbul pertanyaan kan, siapa organisasi advokat yang satu-satunya itu kan? Kan di situ letak masalahnya, Pak. Nah, yang satu itu lahir atas perintah undang-undang. Bukan yang dibentuk, bukan atas perintah undang-undang. Nih, ya Pak. 8 organisasi advokat ini perlu Bapak Ibu ketahui, Pak. Yang 8 ini dibentuk nih bukan atas perintah undang-undang. Ya, kalau Peradi dibentuk atas perintah undang-undang. Di situ letak perbedaannya. Kalau ditanya nih kan, apa bedanya 8 organisasi advokat ini dengan organisasi advokat yang namanya Peradi, dan apa persamaannya? Persamaannya apa? 8 organisasi advokat ini Pak dengan Peradi. Persamaannya adalah sama-sama organisasi advokat. Ikadin sampai APSI organisasi advokat. Peradi pun organisasi advokat. Itu persamaannya tuh kan. Ini ada pengurusnya, ada anggotanya. Peradi pun ada pengurusnya dan ada anggotanya. Kalau ditanya apa perbedaannya 8 organisasi advokat ini dengan organisasi advokat yang namanya Peradi. Perbedaannya 8 organisasi advokat ini dibentuk oleh sekelompok advokat yang punya visi, misi, tujuan yang sama yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45 sebagai hak ya, kebebasan berserikat dan berkumpul. Nah, 8 organisasi advokat ini Pak, ini tidak ada bedanya dengan ormas. Gitu. Nah, kalau Peradi dibentuk, ini bukan atas kemauan kami. Karena diperintah untuk dibentuk. Gitu. Maka lahirlah organisasi advokat yang dibentuk atas perintah undang-undang. Seperti lembaga-lembaga negara yang lahir atas perintah undang-undang. Contohnya apa? Lembaga negara yang hadir atas perintah undang-undang. KPK, LPSK, Ombudsman, Pak. Dengan Peradi sama nggak? Sama. Sama-sama badan yang dibentuk atas perintah undang-undang. Di situ letak perbedaannya antara Peradi sebagai organisasi advokat dengan 8 organisasi advokat yang ada. Itu Pak ya. Nah, yang terpenting Pak nih bagi kami ya, Ibu dan Bapak, yang kedua sudah mengerti dan memahami bahwa bentuk organisasi advokat yang dianut di negara kita bentuknya adalah single bar. Landasan hukumnya pasal 28 ayat 1 yang dihubungkan dengan pasal 32 ayat 3 dan dihubungkan oleh pasal 32 ayat 4 yang sudah diperkuat oleh beberapa kali di dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Ya. Itulah bentuk yang dianut. Jadi di Indonesia itu ada organisasi advokat, hanya ada satu. Walaupun faktanya itu, ya, faktanya ada organisasi advokat di Indonesia tidak satu. Sejak tahun 2003 Pak, organisasi advokat setelah lahirnya Peradi ini nih Pak ya. Setelah lahirnya Peradi nih Pak sebagai single bar Indonesia,
Fakta di negara kita, Pak, organisasi advokat di Indonesia itu ada 9. Ya, ada 9. Ini pada tahun 2004. Ada 9. Organisasi advokat di Indonesia setelah Peradi terbentuk, Pak, itu ada 9. 9 itu siapa saja? Nih, ini yang 8. Ditambah 1 Peradi. Jadi organisasi advokat di Indonesia setelah Peradi terbentuk itu ada 9. Nah, siapa yang 9? Yang 8. Kadin sampai APSI, Pak. Tambah lagi 1 Peradi. Karena setelah terbentuknya Peradi, Pak, yang 9 ini tidak dibubarkan. Tuh, di situ, Pak. Menurut saya pribadi, idealnya nih, Pak, ya, setelah Peradi itu dideklarasikan, yang 9 ini, Pak, idealnya dibubarkan. Idealnya dibubarkan. Tapi dia tidak dibubarkan. Nah, karena dia tidak dibubarkan, sampai hari ini yang 8 ini masih ada, Pak. Masih. Sebagai contoh IKADIN. IKADIN masih ada, masih. AI masih. Sampai hari ini pun saya masih menjadi anggota IKADIN, Pak. Karena IKADIN ini masih ada. Sebelum Peradi terbentuk, ya, saya menjadi anggota IKADIN. Sampai hari ini pun saya masih menjadi anggota IKADIN. Karena IKADIN masih ada. Bahkan di DPP IKADIN saya menjabat wakil ketua umum DPP IKADIN. Nah, setelah terbentuknya Peradi sampai hari ini nih, Pak, saya masih menjabat sebagai wakil ketua umum DPN Peradi. Ketua umum saya Pak Oto Hasibuan. Pak Oto ketua umum, saya wakil ketua umum. Itu ada 9 wakil ketua umum itu. Ya, jadi yang terpenting bagi kami, Pak, Anda sudah paham bahwa bentuk organisasi advokat yang dianut di negara kita, bentuknya adalah single bar, bukan multi bar. Walaupun faktanya organisasi advokat yang ada di Indonesia tidak satu, seperti yang dikatakan oleh Pak Hari tadi, kan? Kenapa dia tidak satu? Yang 8 ini tidak dibubarkan. Itu, Pak. Pada saat itu belum ada yang namanya KAI, belum ada. Setelah Peradi lahir, Pak, belum ada. Sekarang kan muncul banyak ini, kan? Ada KAI, ada Peradri, Perhimpunan Advokat Republik Indonesia itu, kan? Ada Perari, Federasi Advokat Republik Indonesia. Nanti nggak lama lagi muncul Honda, Suzuki, BMW, Kijang. Ferrari-nya sudah ada. Kenapa ini terjadi? Karena terjadi dinamika dalam perkembangan sejarah organisasi advokat. Banyak orang yang mengambil kesempatan dan kesempitan ketika Peradi mengalami konflik pasca Munas Peradi tahun 2015 di Makassar. Maka bermunculan organisasi advokat yang baru itu. Yang seharusnya mereka tidak punya kewenangan mengangkat advokat, tapi mereka mengangkat advokat. Nah, disitulah terjadi kekacauan. Karena kita kembali nih, Pak, ya, nih, waktu tidak terasa nih, ya, sudah hampir habis waktunya nih. Ya, memang panjang berbicara ini, Pak. Ya, 2 jam itu tidak cukup. Apa boleh buat, ya. Bentuk organisasi advokat yang dianut di negara kita bentuknya adalah single bar. Oke, kemudian yang ketiga nih, Pak. Setelah Ibu dan Bapak sekalian memahami, ya, tentang bentuk organisasi advokat, Pak, di Indonesia, ya, bentuknya adalah single bar. Nah, single bar Indonesia itu adalah namanya Peradi, ya, bukan yang lain, dan sudah diuji berkali-kali di Mahkamah Konstitusi. Nah, ada satu lagi organisasi advokat tingkat internasional, namanya IBA, ya, yang disingkat dengan IBA itu. IBA ini adalah organisasi advokat internasional, berkedudukan di London, cabangnya di Korea. Nah, ini tidak saya bahas, nanti Ibu dan Bapak bisa buka di browsing, ya. Anda browsing saja. Nah, sebagai pelengkap lah, ya, sebagai pelengkap untuk Bapak Ibu ketahui. Silakan dibuka, ya, dicari-cari aja lah informasi mengenai IBA itu. Nah, yang keempat nih, Pak, ya, saya akan mengajak Ibu dan Bapak untuk melihat tentang keberadaan organisasi advokat khususnya di negara kita dari masa ke masa.
kalau kita lihat sejarah bangsa kita itu kan sudah dilalui sudah melalui 4 masa kebangsaan. Kolonialisme, kemudian Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Inilah perjalanan bangsa kita kan. Nah, di masa kolonialisme negara kita dijajah pada saat itu. Ada berapa bangsa atau ada berapa negara yang sempat menjajah bangsa kita? Ada nggak di antara ibu dan bapak yang mengetahui? Ada berapa negara yang pernah menjajah di negara kita? Negara kita kan negara jajahan. Pernah dijajah. Ada berapa negara, Pak? Ada berapa negara yang pernah menjajah negaramu? Ada berapa negara, Pak? Ada berapa negara yang pernah menjajah negara ibu dan bapak sekalian? Ada 5, Pak. Ada 5 negara, Pak. Portugis, Belanda, Jepang, Inggris, dan Spanyol. Ada 5 negara. Yang paling lama ya Belanda kan, kurang lebih 350 tahun. 3,5 abad. Nah, pada masa penjajahan Belanda, ya, katakanlah kolonialisme, ya, kita bikin umum saja. Keberadaan advokat, Pak, di negara kita pada masa itu sudah ada tuh, walaupun negara kita masih dijajah. Ya. Bahkan organisasi advokat pun di negara kita sudah ada, tercatat namanya Bali Van Advocaten. Ya, dalam catatan sejarah tuh yang kami ketahui ya, tetapi kami tidak sempat meneliti ini sampai sejauh mana tentang keberadaan organisasi advokat yang namanya Bali Van Advocaten itu, karena dokumennya minim sekali. Apalagi para pelaku sejarahnya sudah meninggal dunia, jadi kami susah untuk melacak. Anggaplah selesai nih ya masa kolonialisme, Pak. Indonesia merdeka 17 Agustus 1945. Kemudian Soekarno jadi presiden yang didampingi oleh 4 wakil presiden yang Soekarno wakil presidennya ada berapa? Ada 2 ya. Dan bahkan Bung Hatta kan, kemudian Bung Karno wapresnya 1 ya. Kalau Sri Sultan Hamengkubuwono itu wapres zaman siapa itu? Pak Harto apa Bung Karno itu? Sri Sultan Hamengkubuwono 9 itu kan sempat wapres toh. Itu zaman Pak Karno apa zaman Pak Harto itu? Nah, kalau zaman Bung Karno kan wapresnya Pak Hatta itu kan. Zaman Pak Harto ya. Agak lupa juga sejarah bangsa kita ini kan. Adakah yang tahu Ibu dan Bapak sekalian? Sri Sultan Hamengkubuwono itu wapres zaman siapa itu? Setahu saya Pak Harto, Pak. Pak Harto nggih. Ya berarti zaman Bung Karno wapresnya cuma 1 ya, Bung Hatta ya. Tapi sistemnya yang berubah-ubah kan, sempat sistem parlementer dan presidensial toh. Nah, pada masa udah lama Pak Ibu sekalian, organisasi advokat mulai bermunculan itu, tapi sifatnya masih lokal ya. Jawa Tengah ya, namanya Bali, organisasi Bali Jawa Tengah. Ini di Semarang nih. Nah, organisasi advokat tingkat nasional, ya, organisasi advokat yang dibentuk pada saat masa zaman Orde Lama, ya, yang sudah diberi nama, itu terbentuk tahun 63 tuh. Ya, kalau menurut catatan sejarah ya, itu namanya Persatuan Advokat Indonesia yang dibentuk tahun 63. Nah, tahun 64 dibentuk lagi organisasi advokat yang namanya sama, namanya Persatuan Advokat Indonesia, tapi akronim yang berubah. Yang tadinya akronimnya itu adalah PAI ini Pak ya, tahun 63. Nah, tahun 64 ini kok berubah menjadi Peradin. Nah, inilah yang belum sempat kami telisik ini. Ini sudah lama ini Pak. Seharusnya memang harus diteliti nih, tapi karena persoalan waktu aja. Tahun 64 itu dibentuk Persatuan Advokat Indonesia, singkatannya Peradin. Tahun 63 dibentuk organisasi advokat namanya sama, Persatuan Advokat Indonesia, tapi singkatannya bukan Peradin, dia PAI. Nah, kemudian 64-nya lahirnya Peradin. Namanya sama-sama Persatuan Advokat Indonesia. Singkatannya yang berubah. Nah, mengapa demikian? Nah, ini belum terjawab nih sampai hari ini. Nah, keberadaan Peradin, Pak ya, yang dibentuk 30 Agustus tahun 64, dia bertahan sampai tahun 77. Ya, eksistensi Peradin itu bertahan, tahun 64 dia berdiri,
hingga tahun 77. Nah, karena tahun 77 itu muncul organisasi yang baru namanya HPHI, itu Himpunan Penasihat Hukum Indonesia. Karena pada saat itu tuh ada dua sebutan, ada advokat dan ada pengacara praktek. Ya, dulu ada dua istilah. Secara pribadi saya pernah menjadi pengacara praktek tuh. Ya, nanti Ibu dan Bapak ini tidak akan mengalami menjadi pengacara praktek karena istilah pengacara praktek itu sudah ditiadakan oleh Undang-Undang 18 tahun 2003. Pengacara praktek itu apa itu, Pak? Pengacara praktek adalah jenjang pertama yang harus dilalui oleh siapapun yang ingin menjadi advokat. Ya, dia harus menjadi pengacara praktek dulu. Nah, secara pribadi ya, contoh, saya mengalami itu, menjadi pengacara praktek. Ibu dan Bapak tidak akan mengalami lagi nanti menjadi pengacara praktek. Nah, inilah rekrutmen advokat sebelum Undang-Undang 18 tahun 2003 itu disahkan. Ya, dia ada pengacara praktek. Pengacara praktek itu jenjang pertama. Syaratnya apa? Sarjana hukum. Ya, sarjana hukumlah yang dapat diangkat menjadi pengacara praktek. Siapa yang mengangkat pengacara praktek? Yang mengangkat pengacara praktek, Pak, ya pada saat itu Ketua Pengadilan Tinggi. Terakhir tahun 2002. Ya. 1 tahun sebelum Undang-Undang Advokat, Ketua Pengadilan Tinggi pada saat itu masih mengangkat pengacara praktek. Setelah Undang-Undang Advokat disahkan, Pengadilan Tinggi itu sudah tidak boleh mengangkat pengacara praktek lagi. Jadi pengacara praktek, jenjang pertama, nah kemudian jenjang berikutnya advokat. Nah, advokat diangkat oleh Menteri Kehakiman. Kalau pengacara praktek diangkat oleh Ketua Pengadilan Tinggi. Wilayah kerja pengacara praktek dibatasi. Kalau dia diangkat oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sebagai contoh, maka wilayah kerja pengacara praktek itu hanya di wilayah kekuasaan Pengadilan Tinggi Jawa Timur, hanya di apa? Itulah dari Surabaya sampai Banyuwangi, Pak ya. Jadi dia nggak boleh praktek di Jawa Tengah kalau diangkat oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Contohnya, saya pribadi nih Pak, saya menjadi pengacara praktek diangkat oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Nah, maka wilayah kerja saya itu hanya di Jakarta, hanya di 5 pengadilan negeri itu. Nggak boleh saya praktek di Surabaya. Harapannya pengacara praktek apa? Harapannya ingin naik kelas dia, ingin jadi advokat. Nah, jumlah pengacara praktek, Pak, ya, pada tahun 2002 ke bawah, itu jumlahnya lebih banyak daripada advokat. Ya, secara kuantitas. Nah, pengacara praktek belum boleh menjadi anggota Peradin, karena yang boleh menjadi anggota Peradin itu harus advokat. Yang diangkat oleh Menteri Kehakiman itu. Nah, maka didirikanlah organisasi pengacara praktek itu, namanya Himpunan Penasihat Hukum Indonesia itu. Karena para pengacara praktek tidak boleh menjadi anggota Peradin. Nah, eksistensi Peradin dengan eksistensi HPHI, Pak, setelah dia dibentuk tahun 77 dalam perjalanannya, entah mengapa tahun 78, 79, Pak, sampai tahun 1985, dua organisasi itu tuh antara ada dan tiada. Ya, Peradin dan HPHI itu. Ya, ini cerita nih Pak ya, cerita sejarah lah, supaya Anda paham betul itu. Nah, tahun 85 dibentuklah IKADIN yang dideklarasikan pada tanggal 10 November tahun 85. Dibentuk IKADIN itu di Jakarta. Nah, 89 dibentuk HKHPM yang nomor 5. Dampak dari dibukanya Bursa Efek Jakarta, ada sebagian advokat yang menspesialisasikan dirinya pada kasus-kasus hukum yang ada di pasar modal. Maka dibentuklah asosiasinya, Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal. Nanti tahun 1991 muncul AI yang nomor 2. Dampak dari Munas IKADIN
tahun 90 di dalam Munas Ikadin terjadi persoalan, ada friksi. Nah, kawan-kawan Ikadin yang tidak setuju dengan hasil Munas Ikadin yang dilaksanakan di Jakarta, di Hotel Horizon Pak, di kawasan Ancol itu, nah, mereka keluar dari Ikadin, mendirikan organisasi yang baru namanya AHI. Nah, nanti muncul lagi IPHI seperti HPHI pada saat itu. Karena para pengacara praktik tidak boleh menjadi anggota Ikadin dan AHI. Nah ya Pak ya, singkat cerita nih Pak. Ya. Tahun 85 sampai tahun 2002, organisasi advokat yang ada di Indonesia itu ada 7. Ikadin sampai HAPI nih Pak. Inilah organisasi advokat yang ada di negara kita. Dalam tempo tahun 85 sampai tahun 2002. Nah, 7 organisasi inilah yang memperjuangkan kepentingan atau aspirasi advokat Indonesia. Apa aspirasi advokat Indonesia pada masa itu? Aspirasi kami adalah kami meminta kepada negara ini agar diberikan landasan hukum yang kuat berupa undang-undang yang mengatur tentang advokat. Karena pada saat sebelum ada undang-undang advokat, ya, perlu kami sampaikan juga, landasan hukum advokat pada masa itu, Pak, itu sangat lemah. Ya, landasan hukum advokat itu hanya diatur melalui surat keputusan Menteri Kehakiman dan surat edaran Mahkamah Agung. Kalaupun ada undang-undang yang mengatur tentang advokat, undang-undang tersebut itu peninggalan zaman penjajah, zaman Belanda. Seperti apa yang tersebut di dalam pasal 35 Undang-Undang Advokat. Silakan Anda cek pasal 35. Ya. Landasan hakim itu sudah ada Undang-Undang Kehakiman dan Undang-Undang Peradilan Umum. Landasan jaksa ada Undang-Undang Kejaksaan. Landasan polisi ada Undang-Undang Kepolisian. Nah, landasan hukum kami lemah pada masa itu, Pak. Nah, maka kami menyuarakan aspirasi. Ya, walaupun ada yang mengatakan, katanya undang-undang advokat itu pesanan dari IMF, kan itu kan. Kalau saya sih nggak percaya itu. Karena memang faktanya kami lah yang memperjuangkan undang-undang advokat. Nah, itu pun setelah banyak advokat yang terpilih menjadi anggota DPR RI pada hasil pemilu Juni tahun 1999. Itu. Kan Juni 1999 kan digelar pemilu, Pak. Pemilu pertama itu pasca reformasi setelah Pak Harto lengser. Ya, Pak Harto jatuh, Pak Harto meminta berhenti kan pada tanggal 21 Mei 1998. Maka digantikan oleh Pak Habibie menjadi presiden toh. 99 Pak, 98 99 ini kan reformasi nih. Karena tuntutan reformasi maka digelarlah pemilu. Itu. Nah, dilaksanakanlah pemilu pertama pada bulan Juni tahun 1999. Pada masa Pak Habibie jadi presiden itu kan. Pemilunya berubah. Apanya yang berubah? Yang berubah ya, diantaranya nih Pak ya, partai politik yang ikut menjadi peserta pemilu itu berubah, tidak sama seperti pemilu yang dilaksanakan pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, partai politik yang ikut menjadi peserta pemilu kan hanya ada 2, P3 dan PDI kan, ditambah satu lagi Golkar. Nah, Golkar pada masa Orde Baru dia bukan partai politik, dia golongan karya, tetapi Golkar ikut menjadi peserta pemilu. Pada Orde Baru tuh. Pemilunya belum dilaksanakan, semua orang sudah tahu pasti pemenangnya adalah Golkar. Nah, pemilu Juni 1999, partai politik yang ikut menjadi peserta pemilu itu sudah bukan 2 lagi, kurang lebih ada 48. Silakan Bapak Ibu buka rekam jejak digitalnya. Nah, disitulah Pak, advokat ya, kami nih Pak ya, banyak yang mencalonkan diri menjadi calon anggota DPR RI pada pemilu Juni 1999. Setelah dihitung hasil pemilu, maka ya Pak ya,
kami nih Pak ya, yang mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI, advokat Indonesia, itu banyak yang terpilih. Kurang lebih ada 38 orang itu menjadi anggota DPR RI. Nah, mereka mayoritas masuk ke dalam Komisi 2, komisi yang membidangi tentang hukum. Komisi 2 itu di dalamnya itu advokat, itu mayoritas. Ketua Komisi 2 itu namanya Teras Narang pada masa itu ya. Dia advokat. Terakhir Gubernur Kalimantan Tengah. Kalau sekarang kan Komisi 3 ya. Dulu Komisi 2 tuh, komisi yang membidangi hukum. Komisi 3 hari ini pun semuanya advokat juga mayoritas itu. Ya, baru kemarin kami dipanggil Komisi 3 untuk RDPU membahas rancangan undang-undang hukum acara perdata. Ya, kami sudah menyampaikan saran kepada DPR RI dari rancangan hukum acara perdata ya. Yang disikat dengan HAPER itu kurang lebih ada 358 pasal itu. Ya, sudah kami baca, sudah kami sarankan kepada DPR RI agar pasal ini berubah seperti ini, agar ini seperti ini, kira-kira gitulah ya. Itu kan YouTube-nya kan sudah banyak yang beredar itu. Nah, itulah yang menyebabkan undang-undang advokat itu kami raih Pak. Setelah kami menjadi anggota DPR RI, advokat ya dalam hal ini ya. Ada undang-undang nih Pak. Nah, undang-undang disahkan, organisasi advokat Pak nih, yang tadinya ada 7 ya, nih Bapak harus tahu perbedaannya. Sebelum ada undang-undang kan ada 7 nih, organisasi advokat ya. Setelah ada undang-undang advokat Pak, organisasi advokat itu ada 8, sudah bukan 7 lagi. Gitu. Sebagaimana tersebut dalam pasal 323. Nah, sebelum ada undang-undang advokat, nih, APSI yang nomor 8, dia belum ada pada tahun 2002 ke bawah. Nah, 7 organisasi inilah yang menyusun naskah kode etik advokat Indonesia. Kalau Bapak ditanya ya, ada berapa organisasi advokat yang menyusun naskah kode etik advokat Indonesia yang dipakai oleh Pradi untuk mengadili advokat yang diduga melanggar etik? Maka jawabnya ada 7. Kalau Bapak nih Ibu ya, misalnya membaca naskah kode etik advokat Indonesia. Siapa yang menyusun? Kalau ditanya kan, yang menyusun 7. Atas permintaan Komisi 2 pada saat itu. Selesai tanggal 23 Mei tahun 2002. Nah, maka kalau Bapak Ibu baca undang-undang advokat ya, itu ada tersebut di dalam pasal 34. Perhatikan apa pasal 34. Kode etik profesi advokat Indonesia yang disusun oleh 7 organisasi advokat mempunyai kekuatan hukum secara mutandis, kata pasal 324 itu, mempunyai kekuatan hukum. Pak Salih, izin mengingatkan Pak, waktu kita tinggal kurang lebih 10 menit lagi Pak. Ya, gasing ya. Nah, ya, nggak terasa kan udah 2 jam tuh Pak. Nah, nanti selengkapnya Anda baca Pak ya. Alhamdulillah. Nah. Ya. Lain undang-undang apa nih? Nah, kalau Bapak Ibu baca Undang-Undang Advokat 18/2003 Pak, di dalam itu ada 2 perintah. Perintah pertama, bentuk organisasi advokat. Nah, itulah yang kami jalankan Pak. Gitu. Nah, lahirlah Pradi nih Pak, pasal 324 nih. Nah, perintah kedua ditujukan kepada siapa? Di dalam Undang-Undang Advokat. Perintah kedua itu ditujukan kepada calon advokat, termasuk Ibu dan Bapak. Ya, kalau Anda ingin jadi advokat Pak, kata undang-undang, perintahnya harus memenuhi persyaratan. Ya, persyaratan usia, ya, dan macam-macam. Yang paling penting adalah persyaratan yang 6 itu. Apa yang 6? Yang dapat diangkat menjadi advokat Pak dari jenjang pendidikan itu harus sarjana.
Ya, lulusan SMA nggak bisa, lulusan SMP tidak bisa, lulusan SD apalagi tidak bisa. Yang dapat diangkat menjadi advokat, Pak, itu harus sarjana. Disitulah adanya pembatasan. Jadi sarjana, Pak. Apa pembuktian sarjana? Kan ijazah, kan? Itulah yang saya katakan 6 dokumen itu, Pak. Anda harus punya 6 dokumen. Dokumen yang pertama, Pak, itu ijazah. Dokumen yang kedua, nih, sekarang Anda sedang cari. Setelah ini selesai, pendidikan ini, Pak, Anda punya dokumen lagi. Itu Anda baru punya 2 dokumen lah. Jadi Anda harus ada 6 dokumen. Yang pertama itu sarjana itu. Sarjana apa yang dapat diangkat menjadi advokat, Pak? Coba kalau saya uji sekarang nih, Pak, ya. Saya uji lisan Anda lah. Sarjana apa yang dapat diangkat menjadi advokat? Lulusan fakultas apa yang dapat diangkat jadi advokat? Sarjana hukum, Pak. Fakultas hukum, sarjana hukum. Oke, ya. Ibu dan Bapak semua mengatakan sarjana hukum gitu ya. Kalau Anda semua hari ini saya uji lisan, Pak. Ketika saya tanya sarjana apa, alumni fakultas apa yang dapat diangkat menjadi advokat, kalau Anda mengatakan sarjana hukum, Anda itu tidak lulus ujian, Pak. Anda nggak lulus ujian, Pak. Kalau jawabannya sarjana hukum itu. Yang dapat diangkat menjadi advokat, Pak, itu bukan hanya lulusan fakultas hukum atau sarjana hukum. Berarti Bapak Ibu belum baca undang-undangnya tuh, Pak. Kalaupun dibaca undang-undangnya nggak hati-hati Bapak Ibu. Yang dapat diangkat menjadi advokat, Pak, itu bukan hanya sarjana hukum itu. Ini sering berkali-kali saya tanya tuh kepada calon advokat. Yang dapat diangkat menjadi advokat itu bukan hanya sarjana hukum saja. Ada 4, Pak. Ada 4 lulusan yang dapat diangkat menjadi advokat. Ada di mana jawabannya? Ada di pasal 2 ayat 1. Silakan deh, Mbak Krisdian dibacakan deh. Apa kata pasal 2 ayat 1, Pak? Ibu, apa dah? Sarjana hukum, Pak. Pasal 2 ayat 1 yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat. Sangat tegas dikatakan, Pak, dalam pasal 21 kan. Yang dapat diangkat menjadi advokat itu ternyata, Pak, bukan fakultas hukum saja, bukan sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum. Bunyinya gitu tuh. Nah, siapa yang dimaksud dengan sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum itu? Itu ada di dalam penjelasan pasal 21. Silakan dibaca dah penjelasan pasal 21. Ternyata yang dimaksud dengan sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum itu, Pak, itu adalah lulusan 4 tuh. Lulusan fakultas hukum, lulusan fakultas syariah, lulusan sarjana tinggi ilmu hukum militer, ya, lulusan sarjana tinggi ilmu hukum kepolisian. Jadi ada, Pak, 4 perguruan tinggi itu. Lulusan fakultas hukum, pasti gelarnya sarjana hukum. Lulusan fakultas syariah, gelarnya itu berbeda-beda pada tahun 2003, Pak. Lulusan fakultas syariah kan alumni dari institusi perguruan tinggi, IAIN itu kan. Atau fakultas agama Islam itu. Jurusannya apa? Fakultas syariah. Gelarnya mereka bervariasi, ada yang SHI, ada yang SSY. Ya. Yang 3 sarjana tinggi ilmu hukum militer. Yang keempat sarjana tinggi ilmu hukum kepolisian. Itulah yang dapat diangkat menjadi advokat. Bukan hanya sarjana hukum. Sebelum ada undang-undang advokat, memang yang dapat diangkat menjadi advokat itu sarjana hukum. Tapi setelah ada undang-undang, Pak, 4 itu. Kenapa? Bunyi pasal 2 ayat 1 itu seperti itu. Draft undang-undang advokat ketika diserahkan oleh pemerintah pada bulan September tahun 2000, Pak. Pasal 2 ayat 1 itu bunyinya yang dapat diangkat menjadi advokat adalah sarjana hukum. Draftnya begitu. Tapi setelah dibahas oleh DPR RI berubah.
sarjana hukumnya itu ditipo itu, ya, dirubah menjadi sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, karena terjadi perdebatan pada masa pembahasan rancangan undang-undang advokat, termasuk diantaranya perdebatan usia, Pak, yang dapat diangkat menjadi advokat dari segi usia berapa tahun, coba saya tanya dah, itu perdebatannya kencang pada saat itu. Sekurang-kurangnya 25 tahun. Dulu harapan kami, Pak, ya, harapan kami nih, Pak, ya, yang dapat diangkat menjadi advokat dari segi usia itu maksimal 40 tahun. Tapi tidak bisa goal gitu, Pak. Jadi DPR RI kan kepentingan politik tinggi sekali. Dulu harapan kami itu maksimal 40 tahun yang dapat diangkat menjadi advokat. Tujuannya apa? Untuk menutup agar profesi advokat itu tidak dijadikan tempat buangan, Pak. Kalau sekarang ini apa yang terjadi? Pensiunan hakim bisa jadi advokat, pensiunan polisi bisa jadi advokat, pensiunan jaksa bisa jadi advokat. Giliran saya nggak bisa jadi hakim, nggak bisa jadi jaksa, nggak bisa jadi polisi. Kalau jadi hakim bisa kan, hakim ad hoc kan. Itu karena apa? Kegagalan kami memperjuangkan maksimal, Pak. Maka kalau Bapak baca pasal 3 ayat 1 huruf apa itu? Sekurang-kurangnya 25 tahun. Ya kan? Nah, maka di antara Ibu dan Bapak yang pada hari ini mengikuti pendidikan khusus profesi advokat ini yang usianya kurang 25 tahun, Anda tuh belum dapat diangkat menjadi advokat. Di sini kan ada nih kan, usianya yang kurang 25 tahun ini dari gambar-gambar kan bisa ketahuan ini kan. Coba, ada nggak di antara usia Ibu dan Bapak yang kurang 25 tahun? Ada ini kan? Ada. Ada. Walaupun Ibu dan Bapak telah selesai ujian advokat, ya kalaupun dinyatakan lulus, kalau usia belum 25 tahun, belum bisa diangkat jadi advokat. Belum bisa. Jadi minimal sekurang-kurangnya 25 tahun. Maka berbahagialah bagi Ibu dan Bapak ya, yang sudah di atas 25 tahun, yang kepala 4, kepala 5, kepala 6, bahkan yang sudah memasuki usia laskar pelangi juga. Itu sedihnya kami di situ, Pak. Jadi kami mendidik calon advokat ini usianya berbeda-beda. Ada yang kepala 2, kepala 3, kepala 4, kepala 5. Ini kan nampak sekali ini kan. Saya rasa gitu ya Pak ya. Selengkapnya dibaca undang-undang advokat itu. Nanti kita atur apalagi bukan diatur ya. Dipahami lah ya. Undang-undang advokat. Kami doakan Ibu dan Bapak berhasil jadi advokat ya. Yang penting ikuti pendidikan ini dengan baik Pak ya. Siapapun yang mengajar. Amin. Mengajar tolong didengarkan dan harus buka kamera Pak. Nggak boleh tutup kamera, nggak boleh. Kalau Anda tutup kamera itu nggak direken hadir Pak. Ya, nggak direken itu. Sebab kehadiran Ibu dan Bapak tidak boleh kurang 80%. Harus buka kamera. Ya, ini seperti Alfian Agung nih. Hadir ini kan yang ada apa tuh gambar apa. Ini kan terpantau semua Pak. Terpantau nih Pak. Ini kan kita foto nih. Nih, kita pantau semua. Yang tutup kamera itu kalau dipresensi nanti kurang 80%, ya Anda nggak lulus Pak di dalam mengikuti ini pendidikan. Harus dibuka kameranya. Ya. Itulah bentuk kehadiran Ibu dan Bapak itu on kamera. Demikian ya Mas ya. Makasih sampai ketemu ya. Baik, terima kasih. Saya izin keluar ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Oke. Baik rekan-rekan, demikian materi pertama pada pagi ini, peran dan fungsi organisasi advokat. Diharapkan bisa dipelajari kembali karena itu juga masuk ke materi ujian. Berikutnya nanti ada materi hukum acara pengadilan HAM. Nanti akan dipandu oleh moderator berikutnya. Demikian saya undur diri, terima kasih.